mereka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan mampukan, Tuhan tolong kami untuk kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, malam hari ini membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Selanjutnya ayat yang ke-9, Bapak Ibu, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dari Matius pasal yang ke-15 ini ayat 8 sampai 9, Tuhan Yesus sedang menentang para ahli Taurat. Ia menegur mereka dengan sebuah perumpamaan. Sebagai bangsa yang menyembah Tuhan dengan bibir bukan dengan hati. Semua peraturan yang ditafsirkan oleh mereka, yaitu hukum Taurat, hanya diucapkan dengan bibir mereka saja, sedangkan hatinya sama sekali tidak tersentuh dengan hukum yang mereka baca, yaitu hukum Taurat itu. Sebaliknya semua aturan yang mereka sudah tahu, yang sudah mereka mengerti, kebenaran yang sudah mereka pahami, yang sudah mereka pikirkan, tetapi mereka tidak benar-benar merenungkannya, bahkan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, justru mereka melakukan semua aturan-aturan yang mereka sudah pahami berdasarkan hati mereka yang jahat atau pikiran mereka yang kotor, yang dijadikan sebagai sebuah tradisi yang boleh mengatur kehidupan umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam hal ini Tuhan menegur para ahli Taurat ini, di mana mereka sebenarnya sebagai sumber yang menyuarakan kebenaran, tetapi mereka tidak memberikan kebenaran itu, menyampaikan kebenaran itu dengan baik, dan mereka tidak melakukannya di dalam kehidupan mereka. Justru mereka lebih taat terhadap tradisi. Justru mereka menambahkan hukum Taurat, menambahkan aturan demi menyenangkan hati mereka, demi membuat mereka dianggap lebih baik daripada yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, seharusnya menyembah Tuhan dengan benar menjadi sumber utama bagi saya dan Bapak Ibu. Dan hal ini pun kita boleh alami dalam hidup kita berdasarkan pengenalan kita, pemahaman kita yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah keluar dari ketulusan dan kesungguhan hati setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan, baru kita boleh mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, mengutamakan hal yang utama bagi para ahli Taurat, orang Farisi, justru bukan mereka yang mengutamakan hal demikian. Justru mereka lebih memperhatikan, bahkan lebih mengutamakan apa yang menjadi keinginan hati mereka, apa yang menjadi kepuasan hati mereka. Sehingga ketika Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ini yang menjadi perenungan kita juga pada malam hari ini. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, Tuhan itu lebih melihat hati setiap kita yang datang kepada Dia. Tuhan itu lebih melihat dan lebih sayang kepada setiap kita yang benar-benar memiliki ketulusan hati, kejujuran hati di hadapan Dia. Beda dengan para ahli Taurat, para orang Farisi yang memiliki pengetahuan yang baik, yang pintar untuk berkomunikasi, yang pintar untuk ngomong, tetapi Tuhan melihat hati mereka jauh daripada Tuhan. Artinya hati mereka benar-benar tidak memiliki kedekatan khusus dengan Tuhan, tidak memiliki pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka hanya menyembah Tuhan dengan bibir, mereka hanya memuliakan Tuhan dengan bibir mereka, mereka hanya pintar berkomunikasi dengan berdasarkan firman Tuhan, tapi mereka memakai firman Tuhan hanya alat untuk memuaskan keinginan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-9 Tuhan berkata, percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Percuma mereka beribadah kepada Aku. Karena kenapa? Karena Tuhan sudah melihat hati mereka. Karena Tuhan sudah tahu kebusukan hati mereka. Kata Tuhan, percuma. Artinya tidak ada artinya semua yang kamu lakukan. Semuanya sia-sia. Tidak ada hal yang benar yang mereka pikirkan, yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Karena kenapa? Hati yang dilihat Tuhan, kita tidak bisa memanipulasinya. Perkataan mereka boleh mereka manipulasi, ekspresi mereka boleh mereka memanipulasi, bersandiwara di depan banyak orang. Tetapi di hadapan Tuhan tak ada satupun yang bisa kita memanipulasi apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita harus memilih di antaranya menaati tradisi atau firman Tuhan, sesungguhnya kita sebagai orang yang percaya lebih mengutamakan firman. Karena firman Tuhan itu merupakan dasar kehidupan kita. Firman Tuhan itu makanan rohani kita. Firman Tuhan itu pedoman hidup kita. Bahkan firman Tuhan itu penuntun kehidupan saya dan Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di masa-masa kita beribadah di rumah saat sekarang ini pun menjadi sebuah peringatan bagi kita. Apakah kita beribadah dengan tulus? Apakah kita beribadah karena ada satu tujuan yang kita harapkan dalam ibadah kita? Kenapa kita beribadah? Apakah karena waktu yang ketika ada di rumah banyak? Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu boleh menjawab dalam hati Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya ketika kita beribadah kepada Tuhan, ini adalah kesempatan yang baik, anugerah terbesar yang Tuhan berikan bagi saya dan Bapak Ibu. Sehingga kita boleh berkomunikasi, boleh datang kepada Dia, boleh memuji, bahkan boleh mendengarkan firman Tuhan, walaupun hanya lewat live streaming yang kita adakan setiap saatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengevaluasi kehidupan kita. Apakah kita sama seperti orang Farisi, ahli Taurat, yang hanya pintar tentang kebenaran firman, tetapi mereka tidak menghidupinya? Atau justru kita sebaliknya, kita cinta akan firman-Nya dan kita juga cinta untuk melakukan dan menaati dalam hidup kita. Mari kita bersatu.